cita-cita berbudaya, bersemangat, bersinergi dalam harmoni. Kami generasi emas Indonesia, gagap gempita, song-song masa depan, panas dan hujan, tak halangi demi ukir prestasi untuk Indonesia bersama kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Rahma, NIM 4820101230067, kelas 3B, di mana saya akan mempresentasikan tugas ujian kewirausahaan. Baiklah, langsung saja. Judul usaha saya ini yaitu Kerupuk Bawang Putih Mama Tera, di mana latar belakang dan tujuan usaha dari usaha saya ini merupakan kerupuk bawang putih Mama Tera adalah produk khas Kalimantan Tengah yang memadukan cita rasa tradisional dengan bahan lokal berkualitas, di mana dibuat dari bawang putih segar dan tepung tapioka. Kerupuk ini diolah secara tradisional, menghasilkan tekstur renyah dan rasa khas dengan potensi besar untuk pasar lokal dan internasional. Produk ini menjadi simbol kekayaan kuliner daerah sekaligus peluang usaha yang menjanjikan. Nah, adapun visi dan misi dari usaha saya ini, di mana visinya menjadi produk unggulan khas Kalimantan Tengah yang dikenal secara nasional dan internasional sebagai simbol cita rasa tradisional berkualitas tinggi. Selanjutnya, misinya yang pertama yaitu mengolah kerupuk bawang putih dengan bahan lokal berkualitas dan metode tradisional. Dan yang kedua, mengembangkan inovasi produk dengan varian rasa dan kemasan menarik. Dan yang ketiga, memperluas pasar hingga tingkat nasional dan global. Yang kelima, melestarikan warisan kuliner tradisional Kalimantan Tengah. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pemberdayaan sumber daya lokal. Selanjutnya, target pasar, di mana target pasar kerupuk bawang putih Mama Tera ini mencakup berbagai kalangan konsumen yang mencari cemilan gurih dan khas. Di antara target utamanya adalah keluarga, terutama ibu rumah tangga yang mencari cemilan praktis namun lezat untuk anak-anak anggota keluarga lainnya. Segmentasi pasar juga bisa mencakup konsumen yang lebih muda, seperti generasi milenial dan Gen Z. Seperti saya ini kan generasi Gen Z, yang aktif di sosial media dan lebih tertarik pada produk makanan ringan dengan citra otentik dan khas. Untuk pasar offline, produk ini bisa dijual di pasar tradisional, toko oleh-oleh, hingga restoran atau warung makanan yang ingin menambah varian menu. Dengan kemasan yang menarik dan pemasaran yang tepat, kerupuk bawang putih memiliki peluang besar untuk menarik perhatian pasar yang lebih luas, baik secara online maupun offline. Adapun yang selanjutnya mengenai modal atau pemasukan, modal yang saya keluarkan dalam sekali produksi ialah sebesar 117.000, di mana 117 itu menghasilkan 45 bungkus kerupuk bawang putih Mama Tera. Di mana saya mendapatkan 117.000 itu, di mana total biaya dihitung dari bahan baku ditambah perlengkapan ditambah lain-lain, di mana bahan bakunya 77.000, perlengkapan 15.000 dan lain-lain 25.000, sehingga dijumlahkan menjadi 117.000. Nah, untuk menentukan harga jual tersebut, harga pokok produksi, di mana saya total biaya saya bagi dengan hasil produksi, di mana 117.000 saya bagi dengan hasil produksinya kan dalam satu kali pengolahan itu 45.000 dengan modal 117.000, di mana modal per bungkusnya yaitu 2.600 per bungkus. Sedangkan saya tentukan harga jualnya, di mana harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Harga pokoknya kan 2.600 dan saya menginginkan laba 2.400, sehingga saya jual per bungkus atau per pieces itu sama dengan 5.000. Lanjut, di mana perhitungan laba sebelum saya melakukan penjualan atau disebut proposal ini, labanya yaitu di mana setiap
saya 1 kali produksi itu mendapatkan laba 108.000, dimana jika dipersentasekan itu setara dengan 92%. Selanjutnya mengenai realita penjualannya, di mana saya sudah melakukan penjualan. Realitanya di mana produk yang saya jual di minggu pertama itu 15 bungkus, di mana saya mendapatkan uang itu 75.000, sedangkan minggu kedua itu sama 15 bungkus juga, saya mendapatkan uang 75.000, dan minggu ketiga itu saya mengalami peningkatan itu 25 bungkus, di mana setara dengan 125.000. Di mana total pendapatan saya minggu pertama 75.000, minggu kedua 75.000, dan minggu ketiga 125.000. Total pendapatan keseluruhan yaitu 275.000, di mana menghasilkan 55 bungkus. Sehingga modal saya ini bertambah. Awalnya saya hanya membuat 45 bungkus dan sekarang menjadi 55 bungkus. Berarti ada penambahan 10 bungkus, sebelumnya selisih dengan target saya. Nah, adapun analisis perbandingan keuangannya, jenis keuangan yaitu modal awal di proposal itu 117.000, sedangkan realisasinya di laporan akhirnya itu menjadi 143.000, di mana selisihnya 26.000. Sedangkan pendapatan awal, di mana pendapatan awal saya itu 225.000, sedangkan realisasinya menjadi 275.000. Nah, ini kan karena ada penambahan saya pembuatan 10 bungkus lagi, di mana selisihnya 50.000. Cup yang terjual atau bungkus yang terjual itu saya rencanakan 45 bungkus, sedangkan realisasinya menjadi 55 bungkus, di mana selisihnya 10 bungkus dari rencana awal saya. Selanjutnya biaya produksi total, di mana pada proposal itu 117.000, sedangkan realisasinya menjadi 143.000, di mana selisihnya 26.000. Laba ruginya 108.000, realisasinya 132.000, selisihnya 34.000. Selanjutnya keuntungan realitanya ketika saya dihitung, di mana didapatkan 132.000, di mana persentase labanya 92%. Nah, artinya dari penjualan saya ini mendapatkan keuntungan sebesar 92.000. Yang awalnya hanya mendapatkan keuntungan sekitar 108.000 dan sekarang menjadi 132.000. Nah, berikut ini adalah sebagian, tetapi tidak semua, sebagian foto-foto dokumentasi penjualan saya. Nah, kesimpulan dari usaha saya ini, berdasarkan analisis pendapatan dan evaluasi keuangan usaha ini mampu menghasilkan laba sebesar 132.000 dengan persentase keuntungan 92%. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan strategi pemasaran dan efisiensi manajemen produk yang diterapkan. Meskipun terdapat kenaikan biaya produksi dari rencana awal sebesar 17.000 menjadi 143.000, usaha tetap mampu mencapai target penjualan, bahkan melampaui estimasi pendapatan awal sebesar 225.000 menjadi 275.000. Penjualan yang meningkat dari minggu ke minggu menunjukkan bahwa produk diterima dengan baik dan konsumen, sehingga mencerminkan potensi usaha untuk berkembang lebih besar di masa mendatang. Baiklah, berakhirlah penjelasan dari presentasi usaha saya ini. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.